baca dalam sejarah berapa banyak nasihat. Salah satu contohnya seperti Harun Ar-Rasyid misalnya. Ya. Itu kan dongeng-dongengan itu Pak Ustaz. Cerita Abu Nawas segala macam. Kata siapa itu dongeng? Abu Nawas itu sebenarnya seorang ulama Bapak dan Ibu. Bukan orang sembarangan. Ketika ayahnya meninggal dunia, ayah Abu Nawas, dia sebagai seorang qadhi. Arti qadhi di sini bukan seperti tuan kaji di sini. Arti qadhi di sini adalah orang yang memutuskan terhadap hukum. Orang mengadukan bagaimana dia memutuskan. Kan ayah ketika menjelang wafatnya meninggalnya, dia ngomong kepada Abu Nawas, cium telinga kanan ayah, cium telinga kiri, apa yang kau tengok, apa yang kau rasakan? Telinga kanan bau ayah, telinga kiri harum. Itulah Abu Nawas, karena terkadang ayah hanya mendengar satu belah pihak, tak mendengar pihak yang lain. Itu seorang qadhi. Bagaimana bisa menetapkan satu hukum dengan adil kalau dia hanya mendengar sebelah pihak? Orang yang berperkara itu seharusnya ditelusuri. Ini bagaimana pendapat, ini bagaimana kan begitu. Tapi kalau hanya mendengar satu pihak, itulah akhirnya yang dicontohkan oleh ayah Abu Nawas. Maka kemudian kata ayahnya, nah kalau begitu sudah kau tahu, janganlah kau terima. Kalau sepeninggal ayah nanti, ketika raja mengangkat kau sebagai seorang qadhi. Jadi Abu Nawas itu bukan cerita kebohongan. Harun Ar-Rasyid, bagaimana pun bencinya dia kepada Abu Nawas, tapi dia juga rindu kepada Abu Nawas. Kenapa? Penuh dengan kejenakaannya. Jadi dalam hal ini, ya, para pemimpin atau para orang-orang yang mengurus terhadap kepentingan umat Islam, maka di sinilah sebenarnya yang harus dimiliki, senantiasa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terakhir kata Rasul, wa amatihi. Ya, itu maksudnya amatin itu adalah kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Maknanya apa? Mereka adalah saudara kita. Orang Islam, orang mukmin adalah saudara kita. Jadi karena mereka itulah saudara kita, banyak hadis Bapak dan Ibu. Kalau kita berangkat dari Al-Quran, contohnya surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang Islam itu, orang mukmin itu bersaudara. Rasul mengatakan al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'd. Orang Islam yang satu bagi orang Islam yang lain seperti satu bangunan yang saling mengikatkan satu dengan yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul juga ada katakan al-muslimuna kal jasadil wahid. Orang Islam itu ya seperti tubuh yang satu. Idza ishtaka ba'du ishtaka jami'an. Kalau sakit sebagiannya akan sakit yang lain. Contohnya mana? Misal, saya Jojo sakit gigi. Dampaknya kemana? Tidur gak enak, tidur mata yang sakit gigi. Makan ya keluarnya pula kan makan pakai gigi kan. Kemana pun gak enak. Ketika tetangga musik, mutar musik kuat-kuat, malah teringat ngamuk kita. Jalan kemana pun gak enak, semuanya gak enak. Paling yang sakit ini dicontohkan oleh Rasul. Kalau jasa di luar seperti tubuh yang satu. Kaki yang tersandung ketika berjalan tengok, mulut langsung aduh, gak ada yang merintah, mata nengok, gak ada yang nyuruh, tangan langsung meraba. Bagaimana? Ini yang dicontohkan, suruh nyontoh oleh Rasul terhadap tubuh kita. Kalaulah ini yang terjadi Bapak dan Ibu, alangkah indahnya kebersamaan dalam Islam ini. Ukhuwah itu bagaimana indahnya. Nah,
Baik, Bapak dan Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau bicara tentang nasihat, jadi saling nasihat menasihat dalam kebenaran. Kemudian kelompok yang tiga kata Allah yang tidak merugi adalah watawasau bis-sabr, saling nasihat menasihat di dalam kesabaran. Maksudnya apa? Karena terkadang dapat musibah, nah di sini bagaimana supaya memberikan kesabaran. Ya. Kita datang menjemunya, sabar ya Pak, sabar ya Bu, mudah-mudahan ada hikmah di balik ini. Ya. Kesabaran ini sebenarnya yang harus kita tanamkan. Orang yang ditimpa musibah itu terkadang dia dalam kondisi yang labil, ya, dalam kondisi yang tidak kokoh. Nah itu makanya disinilah dibutuhkan kita sebagai kawan, sebagai teman untuk menghiburnya, ya, menasihatinya agar apa? Agar supaya dia bisa tetap menyadari sebagai hamba Allah yang sedang diuji oleh Allah lewat sakitnya, ya, lewat hal-hal yang menimpanya, lewat musibah dan sebagainya. Satu hal yang harus kita ingat Bapak dan Ibu, kalau musibah itu, ya musibah, dia dalam bentuk ujian, bersyukur. Kenapa? Mau naik kelas. Ada kalanya musibah itu dalam bentuk peringatan. Ini berarti karena ada yang dilakukan kesalahan, dosa kan. Ya, karena kemudian diberikan ingatan oleh Allah. Supaya apa? Kembali ke jalan Allah. Jangan sempat musibah itu dalam murka Allah. Karena kalau sudah musibah itu dalam murka Allah, wattaqu fitnata la tusibanna alladziina zalamuna khassa minkum khassa. Takut kamulah fitnah. Apa di sini maksud fitnah? Murka Allah. Ya. Karena kalau sudah turun murka Allah itu, dia tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim saja di antara kami, tapi semuanya akan itu. Persoalan di akhirat yang baru tergantung kepada amal ibadahnya masing-masing. Terakhir Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sabar dan syukur bukan amalan lahiriah. Ya, yang ingat. Sabar dan syukur bukan amalan lahiriah. Jadi kalau dikatakan sabarnya aku belum berani, karena sabar bukan amalan lahiriah. Jadi kalau begitu tidak lewat ucapan dia mengatakan sabar, tapi sabar itu adalah amalan batiniah. Bagaimana orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Karena dia adalah amalan batiniah, maka bagaimana jiwa dia, apakah bisa mengembalikan kepada Allah, bersandar kepada Allah dengan konsep apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Mungkin orang tua kita duluan, mungkin anak kita duluan, mungkin suami kita duluan, mungkin istri kita duluan. Yang jelas kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu inilah yang harus tanamkan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersabar. Ya. Kenapa? Satu keberuntungan orang yang sabar itu apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Orang apa juga pernyataan Allah. Bahasanya kalau kita ingin bersama dengan Allah, jadi orang sabar. Jadi orang yang sabar itu derajatnya sangat tinggi sekali. Ciri-ciri orang yang sabar bagaimana? Tidak marah, nggak mau marah orang yang sabar itu. Karena itu makanya ada sedikit nasihat dari Syekh Al-Qarni. Syekh Al-Qarni, dia adalah penulis
kitab La Tahzan. Kalau pernah Bapak dan Ibu membaca kitab La Tahzan judulnya, jangan sedih artinya. La Tahzan. Beliau ada memberikan nasihat. Apa nasihat beliau? Supaya kita membuat satu tulisan yang gampang untuk dibaca. Ada 3 nasihat beliau. Yang pertama, kata beliau ditulis dalam yang gampang untuk kita baca. Hari Anda, hari engkau adalah hari sekarang. Pemahamannya apa? Hari ini adalah milik kita. Besok nggak tahu. Jadi kalau hari ini adalah hari milik kita, apa yang harus kita perbuat? Karena besok kita nggak bisa memperbuatnya, belum tahu. Nggak bisa bangun lagi, enggak. Pemahamannya. Jika kata beliau, yang ditulis itu hari ini adalah hari sekarang adalah hari Anda. Jadi apa yang kita perbuat untuk hari ini? Kemudian yang kedua, kata beliau, Syekh Aid Al-Qarni, pikirkanlah dan bersyukurlah. Kita tulis, pikirkanlah dan bersyukurlah. Pemahamannya apa? Pikirkan apa yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ya. Coba kita telusuri mulai dari kita bangun sampai dengan sekarang. Coba pikirkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah dipikirkan, syukuri, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa sholat Tuhan. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa sholat awali. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa baca Quran. Terus apa ya? Syukuri. Karena kesemuanya itu Allah yang menggerakkan, Allah yang mengizinkan. Kalau Allah tak gerakkan Bapak dan Ibu, tidak bisa kita berbuat. Jadi karena itu syukur. Yang ketiga, kata saya Syekh Al-Qarni, supaya ditulis nanti di sini yang gampang untuk kita baca, jangan marah, la taghdab, jangan marah. Nah, ini yang tadi. Orang yang sabar itu Bapak dan Ibu bukan berarti nggak punya sifat marah. Kalau dia manusia, dia punya sifat marah. Yang katakan nggak punya sifat marah, aku nggak pernah marah, aku nggak punya sifat marah. Bohong itu. Kalau dia mengatakan dia nggak punya sifat marah, bohong. Kenapa saya katakan demikian? Rasul saja pernah ada marahnya. Bukan nggak ada. Cuma sahabat nggak ngerti. Nah, Rasul ada. Kalau kita manusia biasa. Jadi sebuah kebohongan kalau dia katakan bahwa dia tidak punya sifat marah. Diingatkan oleh Syekh Aid Al-Qarni tadi apa? La taghdab. Jangan marah. Apa? Apapun hal yang datang kepada kita, sesuatu hal yang dilakukan mungkin oleh anak, istri atau suami kita, jangan marah. Tapi Pak Ustaz kalau gak marah, rasanya udah menek kali ini. Jadi cuman itu. Kadang orang Pak untuk melampiaskan marahnya ditumbuknya dinding. Bodoh itu. Dinding pula ditumbuk, ya sakit. Kaca ditumbuk, ya luka-luka tangannya. Bodoh itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Rasul tidak pernah melakukan. Jadi kalau marah itu bagaimana kita lakukan? Istighfar. Itu lebih baik. Kalau kita dalam emosi, kita dalam keadaan marah, kalau
bisa mulut ini dilakban. Karena biasanya Pak, kalau dalam kondisi marah kan itu keluarnya apa? Lewat ucapan, cuma dilakban. Tujuannya bukan apa-apa, supaya marah itu tidak menjadi. Nah, banyak suami-suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan marah. Banyak. Begitu sudah diucapkan baru bisa lihat. Baru bisa lihat. Terkadang terbawa emosinya, sekali jatuh 3 karena aturan malamnya tidur sama istri, kawan sama istri, dikusuk sama istri, nyamuk dikusuk. Kenapa? Karena terbawa emosi. Kata Syekh Aib Al-Qarni, ingatkan, jangan redakan marah. Salah satunya bagaimana? Kunci mulut. Kemudian mainkan istighfar tadi. Merendahkan itu memang berat, tapi bukan berarti tidak. Jadi kalau ada orang yang berkata, itu nggak dikeluarkan, meledak. Apa yang meledak? Justru dikeluarkan itulah meledak. Kalau tadi keluarkan, tahan. Itu yang disuruh. Jangan marah. Kalau ada sesuatu yang mau marah, diam. Tapi kata juga Ustaz Tumeng ini peka juga terakhir. Habis marah sama istri di situ, ya maklum lah belakangan. Memang udah begitulah pula wanita kan. Rasanya mungkin kalau satu hari nggak merepet mungkin nggak itu. Tapi bukan berarti semuanya. Tapi dan percayalah, kita mungkin pernah membaca sejarah seorang aulia Allah, Abdurrahman Bajal Haban. Dia diangkat oleh Allah menjadi ulama, menjadi aulia karena kesabarannya menghadapi istrinya yang super merepet. Abdurrahman Bajal Haban dari daerah Hadramaut, Yaman. Karena kesabaran menghadapi istrinya yang super merepet itu, sabar tadi itu, Allah angkat dia menjadi aulia Allah. Bayangkan. Karena itu makanya jangan marah, sabar. Orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Baik Bapak dan Ibu, saya akan cerita pada malam ini sekedar menyempurnakan